Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas aljabar linear A. Kali ini kami akan menjelaskan tentang aljabar linear materi ortogonalitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Fatani Mama dengan NIM 232410103047. Kemudian anggota lain dari kelompok saya adalah ada Luciano Cesar Budi dengan NIM 232410103060. Kemudian ada Bagas Hardiansah dengan NIM 232410103006. Baik, untuk yang pertama adalah ortogonal set. Dikatakan ortogonal set apabila hasil kali dua vektor dalam himpunan tersebut sama dengan 0. Di sini kita memiliki S dengan V1, V2, dan V3. S merupakan ortogonal set jika V1 dikalikan V2 sama dengan 0. V1 dikalikan V3 hasilnya sama dengan 0. Dan V2 dikalikan V3 hasilnya sama dengan 0. Nah, periksalah apakah set berikut adalah ortogonal. Baik, dalam set 1 termasuk set ortogonal dikarenakan V1 dikalikan V2 hasilnya sama dengan 0. 1 dikalikan 0 hasilnya 0. 0 dikalikan 1 hasilnya 0. 0 dikalikan 0 hasilnya 0. Sama seperti V1 dikalikan V3 hasilnya sama dengan 0. 1 dikalikan 0 hasilnya 0. 0 dikalikan 0 hasilnya sama dengan 0. 0 dikalikan 1 hasilnya 0. Dan V3 dikalikan V2. 0 dikalikan 0 sama dengan 0. 0 dikalikan 1 sama dengan 0. 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Selanjutnya set 2 atau S2. Set ini tidak termasuk ortogonal set dikarenakan ada hasil yang bukan 0, di mana syarat pertama untuk dikatakan ortogonal set adalah jika hasilnya semuanya adalah 0. Seperti pada V2 dikalikan V3, 0 dikalikan 1 adalah 0. 1 dikalikan min 1 adalah min 1, 1 dikalikan 1 adalah 1. Baris kedua dan ketiga pada set 2 tidak sama dengan 0. Jadi set 2 bukan termasuk ortogonal set. Baik, yang selanjutnya adalah ortonormal set. Dikatakan ortonormal apabila set merupakan ortogonal dan panjang setiap vektor di himpunan adalah 1. S, di mana di sini ada S, V1 dengan V1, V2 dengan V3, dan himpunan S merupakan ortonormal set jika S adalah ortogonal, panjang setiap vektor di S adalah 1. Periksalah apakah set berikut merupakan ortonormal set. Nah, untuk mengeceknya adalah dengan ini, ortonormal set. Syarat pertamanya untuk menjadi ortonormal set jika S adalah ortogonal dan panjang setiap vektor di S adalah 1. Astaga. Kemudian berikutnya, mengubah ortogonal set menjadi ortonormal set. Dengan cara mengalihkan setiap vektor pada ortogonal set dengan 1 per panjang vektor. Di sini mengambil contoh set 2 dari sebelumnya ya. Jadi dengan mengalihkan set ini dengan 1 per panjang vektornya seperti 1 per akar 6 dikalikan V1, 1 per akar 2 dikalikan V2, 1 per akar 3 dikalikan V3. Dengan ini set 2 merupakan ortonormal. Nah, S1 tidak ortonormal, namun S2 dikatakan ortonormal karena sudah dikalikan dengan 1 per panjang vektor dari set itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah masalah perubahan basis. Sorry. Selanjutnya adalah linear independent. Orthogonal set dan orthonormal set bersifat linear independent. Sekelompok vektor disebut bebas linear atau linear independent apabila masing-masing vektor tersebut dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain. Sembarang vektor pada OS tidak bisa didapatkan dari kombinasi linear vektor-vektor lain pada OS. Baik, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Luciano Cesar Budi Prasetyo dengan NIM 2324 10 10 30 60. Masalah perubahan basis, terdapat 3 komponen pada masalah perubahan basis. Yang pertama, ada basis B aksen dengan komponen vektor V1, V2, V3. Masing vektor V1 terdiri dari ABC, V2 dari DEF, V3 dari GHI. Kemudian ada matriks koordinat V dengan dalam basis B aksen dengan komponennya K1, K2, dan K3. Permasalahan, ubahlah matriks koordinat V dalam basis B aksen menjadi matriks koordinat V dalam basis B atau standar basis. Kemudian komponen-komponen dari B aksen sebelumnya disusun menjadi matriks transisi seperti di bawah ini. Perubahan basis. Hitung matriks koordinat V dalam basis B. Itu rumusnya sama dengan basis P dikalikan dengan matriks koordinat V dalam basis B aksen. Jika kita ingin merubah koordinat sebuah titik dalam standar basis, matriks koordinat V dalam basis B menjadi dalam basis koordinat dalam basis tertentu seperti matriks koordinat V dalam basis B aksen bisa dihitung dengan matriks koordinat V dalam basis B aksen sama dengan basis B aksen dikalikan dengan matriks koordinat V dalam basis B. Seperti ini contoh soal dari masalah perubahan basis. Carilah matriks koordinat V dalam basis B jika B aksennya dengan komponen V1-nya 224, V2 min 203, dan V3 111. Dan juga matriks koordinat V dalam basis B aksennya sama dengan 21 min 3. Jawabannya itu yang pertama, untuk mencari matriks koordinat V dalam basis B, rumusnya itu sama dengan P dikalikan dengan matriks koordinat V dalam basis B aksen. P itu didapat dari komponen B aksen, basis B aksennya disusun menjadi 224 min 103 111. Kemudian dikalikan dengan matriks koordinat V dalam basis B aksen 21 min 3. Untuk proses perkaliannya, baris kali kolom, 2 dikalikan dengan 2 ditambah min 1 kali dengan 1 ditambah 1 kali min 3, hasilnya 0. 2 dikalikan 2 ditambah 0 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan min 3, hasilnya min 1. 4 dikalikan 2 ditambah 3 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan min 3, hasilnya 8. Maka hasil matriks koordinat V dalam basis B sama dengan 018. Kemudian soal yang kedua, carilah matriks koordinat V dalam basis B jika B aksen dengan komponennya vektor V1 163 01 min 5 001 dan juga matriks koordinat V dalam basis B aksen dengan komponennya min 231. Jawabannya, kita ubah terlebih dahulu komponen B aksennya menjadi suatu matriks dalam P 163 01 min 5 001. Untuk kolom yang pertama itu untuk posisi vektor V1 dalam basis B aksen, kolom kedua itu untuk komponen vektor V2, kolom ketiga untuk komponen vektor V3.
Kemudian rumus untuk mendapatkan matriks koordinat V dalam basis B itu sama dengan P dikalikan dengan matriks koordinat V dalam basis B aksen. Jadi baris dikalikan kolom juga, 1 dikalikan min 2 dijumlahkan dengan 0 dikalikan 3 ditambah dengan 0 dikalikan 1. Hasilnya min 2. 6 dikalikan min 2 ditambah 1 dikalikan 3 ditambah 0 kalikan 1. Hasilnya min 9. 3 dikalikan min 2 ditambah min 5 dikalikan 3 ditambah 1 dikalikan 1. Hasilnya min 20. Maka hasil akhir untuk matriks koordinat V dalam basis B adalah min 2, min 9, min 2, min 9, dan min 20. Kemudian untuk perubahan basis pada ortogonal basis, jika basis yang digunakan vektor-vektornya ortogonal, maka perhitungan untuk mengubah koordinat di standar basis menjadi koordinat basis lain menjadi lebih mudah. Basis lain B aksen dengan komponennya V1, V2, V3. Koordinat pada standar basis matriks dalam koordinat V dalam basis B, sebuah titik matriks koordinat V dalam basis B bila dinyatakan dalam basis B aksen koordinatnya adalah menjadi C1, C2, C3. Dengan C1 itu didapat dari matriks koordinat V dalam basis B dikalikan dengan V1 per V1 dikalikan V1. Begitupun untuk C2 disesuaikan dengan V2, C3 disesuaikan dengan V3. Ada contoh soalnya, nyatakan matriks koordinat V dalam basis B sebagai titik pada basis B aksen. Dengan B aksennya 2, 1, min 1, 0, 1, 1, 1, min 1, 1. Kemudian matriks koordinat V dalam basis B-nya 3, 2, 1. Untuk mencari C1-nya, kita menggunakan rumus matriks koordinat V dalam basis B dikalikan dengan V1 per V1 dikalikan V1. Jadi, sama seperti sebelumnya, untuk cara ini dikalikan dengan letak yang sesuai kemudian dijumlahkan. 3 dikalikan dengan 2 ditambah 2 dikalikan 1 ditambah 1 kalikan min 1, hasilnya 7. Kemudian untuk penyebutnya 2 dikalikan 2 ditambah 1 kalikan 1 ditambah min 1 kali min 1, hasilnya 6. Maka untuk C1-nya 7 per 6. Untuk C2 rumusnya itu cukup dirubah, disesuaikan untuk komponen basis B aksen vektor V2-nya. Jadi matriks koordinat V dalam basis B dikalikan dengan V2 per V2 dikalikan V2. Maka 3 dikalikan 0 ditambah 2 kalikan 1 tambah 1 kali 1 hasilnya 3. 0 dikalikan 0 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 hasilnya 2. Untuk C3 disesuaikan untuk V3. 3 dikalikan 1 tambah 2 kalikan min 1 tambah 1 kali 1 hasilnya 2. Untuk penyebutnya 1 dikalikan 1 min 1 tambah min 1 kali min 1 tambah 1 kali 1 hasilnya 3. Untuk C3 2 per 3. Maka hasil untuk matriks koordinat V dalam basis B aksen komponennya 7 per 6, 3 per 2, 2 per 3. Kemudian ada matriks ortogonal. Ciri-cirinya matriks bujur sangkar, memiliki kolom ortonormal, sifatnya Q transpose dikali Q sama dengan matriks identitas, kemudian Q transpose itu sama dengan inverse dari matriksnya, matriks formasi linear Tx sama dengan Qx pada transformasi linear
sudut antara U dan V dan sudut antara TU dan TV sama. Kemudian matriks ortogonal, jika basisnya berbentuk matriks ortogonal berlaku VB sama dengan P kali VB aksen. Kemudian VB aksen sama dengan P transpose kali VB. Di sini ada contoh soal untuk ortogonal komplement. Untuk lambang dari ortogonal komplement, W dengan ada suatu lambang pada posisi pangkat itu merupakan lambang tegak lurus. Cari basis dari ortogonal komplement di mana W sama dengan span dari dengan V1-nya 1 min 5 23 dan V2-nya 211. Jadi ortogonal komplement sama dengan himpunan dari X sedemikian rupa hingga X dikalikan dengan V1-nya 1 min 5 23 harus sama dengan 0 dan X dikalikan dengan V2-nya 2111 sama dengan 0 juga. Berdasarkan himpunan ortogonal komplementnya didapatkan suatu dua persamaan linear 1 dikali X1 kurang 5 dikali X2 tambah 2 kali X3 tambah 3 kali X4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua 2 kali X1 ditambah 1 kali X2 tambah 1 kali X3 tambah 1 kali X4 sama dengan 0 juga. Berdasarkan kedua sistem persamaan linear tersebut dibuat menjadi matriks dengan komponen 1 min 5 2 3 0 2 1 1 1 0 dibuat menjadi OBE. Untuk baris keduanya sama dengan baris kedua B2 kurang 2B1 didapatkan matriks dengan komponen 1 min 5 2 3 0 0 11 min 3 min 5 0. Kemudian matriks dengan komplement sementara tersebut sudah didapatkan 0 di bawah satu utamanya pada kolom pertama. Kemudian kita mencari satu utama pada kolom kedua dengan cara dapat matriks dengan komponen sementara 1 min 5 2 3 0 0 1 min 3 min 3 per 11 min 5 per 11 0. Kemudian satu utama pada baris kedua di atasnya dijadikan 0, maka melalui cara B1 sama dengan B1 tambah 5B2 didapatkan matriks dengan komponen 1 0 7 per 11 8 per 11 0 0 1 min 3 per 11 min 5 per 11 0. Nah, berdasarkan matriks tersebut terdapat dua sistem persamaan linear sementara lagi. Yang pertama X1 sama dengan min 7 per 11 S tambah min 8 per 11 T. X2 sama dengan 3 per 11 S ditambah 5 per 11 T. Berdasarkan kedua sistem persamaan linear tersebut didapatkan berarti untuk vektor X sama dengan S dikalikan min 7 per 11, 3 per 11, 1, 0, ditambah T dikalikan min 8 per 11, min 5 per 11, 0, 1. Berdasarkan vektor X, didapatkan basis untuk ortogonal komplement sama dengan untuk V1-nya min 7 per 11, 3 per 11, 1, 0, V2-nya min 8 per 11, 5 per 11, 0, 1. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Hardiansyah Putra dengan NIM 232410103006. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu proyeksi ortogonal. Karakteristik proyeksi ortogonal adalah yang pertama, proyeksi vektor Y ke bidang W. Yang selanjutnya, vektor Y sama dengan Y topi plus vektor Z. Yang selanjutnya, Y topi sama dengan
proyeksi vektor Y ke bidang W. Untuk yang selanjutnya, vektor Z sama dengan ortogonal komplement dari W. Jika vektor U1, vektor U2, dan seterusnya sampai UP adalah ortogonal basis dari W, maka untuk rumus Y topi sama dengan vektor Y kali vektor U1 per vektor U1 kali U1 ditambah sampai vektor Y kali vektor UP per vektor UP kali vektor UP dikali UP. Yang selanjutnya vektor Z sama dengan Y dikurangi Y topi. Contoh soal proyeksi ortogonal. Periksalah apakah vektor U1 adalah ortogonal set. Kemudian carilah proyeksi ortogonal vektor Y ke span vektor U1 dikali vektor U2. Vektor Y sama dengan 6, 3, min 2. Vektor U1 sama dengan 3, 4, min 2. Vektor U2 sama dengan min 4, 3, 0. Jawabannya adalah kita yang pertama dengan memeriksa apakah vektor tersebut ortogonal set dengan cara mengalihkan vektor U1 dikali vektor U2, yaitu 3 kali min 4 ditambah 4 kali 3 ditambah min 2 kali 0. 3 kali min 4 sama dengan min 12 ditambah 4 kali 3 12 min 2 kali 0 0. Hasilnya sama dengan 0 dan merupakan ortogonal set. Yang kedua, Y topi sama dengan vektor Y kali vektor U1 per vektor U1 kali vektor U1 kali vektor U1 tambah sampai titik vektor Y kali vektor U2 per vektor U2 kali vektor U2 kali U2. Baik, untuk selanjutnya memasukkan dari rumus yang tadi. Y topi sama dengan 6 kali 3 plus 3 kali 4 plus min 2 kali min 2 per 3 kali 3 plus 4 kali 4 plus min 2 kali min 2 dikali 3, 4, min 2 ditambah 6 kali min 4 tambah 3 kali 3 tambah min 2 kali 0 per min 4 kali min 4 plus 3 kali 3 plus 0 kali 0 dikali min 4 kali 3 kali 0. Y topi sama dengan 6 kali 3 18 plus 3 kali 4 12 plus min 2 kali min 2 4 yang hasilnya adalah 34. 3 kali 3 9 plus 4 kali 4 16 plus min 2 kali min 2 sama dengan 4 hasilnya adalah 29 dikali 3 kali 4 kali min 2 plus 6 kali min 4 sama dengan min 24 plus 9 ditambah 0 hasilnya adalah min 15. Min 4 kali min 4 sama dengan 16 plus 3 kali 3 9 plus 0 kali 0 adalah 0 hasilnya adalah 25 kali min 4 kali 3 kali 0. Berikut latihan proyeksi ortogonal. Pertanyaannya, periksalah apakah vektor U1 dan vektor U2 adalah ortogonal set. Kemudian carilah proyeksi ortogonal vektor Y ke span vektor U1 dan vektor U2 dan vektor Z. Vektor Y-nya
sama dengan 0, 3, 10. Vektor U1 sama dengan 3, 0, 1. Vektor U2, 0, 1, 0. Nah, berikut cara pengerjaannya. Yang pertama tentunya yaitu memeriksa apakah vektor tersebut merupakan ortogonal set dengan cara mengalihkan U1 kali U2 sama dengan 3 dikali 0 ditambah 0 kali 1 tambah 1 kali 0. 3 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0. Dan hasilnya adalah 0. Dan merupakan ortogonal set. Yang selanjutnya yaitu mencari Y topi. Dengan cara memasukkan rumus Y topi sama dengan vektor Y dikali vektor U1 per vektor U1 kali vektor U1 dikali vektor U1 ditambah Y vektor Y dikali vektor U2 per vektor U2 dikali vektor U2 dikali vektor U2. Lalu kita tinggal memasukkan saja. 0 kali 3 plus 3 kali 0 plus 10 kali 1 per 3 kali 3 plus 0 kali 0 plus 1 kali 1 dan dikali 3, 0, 1. 0 kali 0 plus 3 kali 1 plus 10 kali 0 per 0 kali 0 plus 1 kali 1 plus 0 kali 0 dikali 0, 1, 0. Dan didapatkan hasil 0 kali 3, 0, 3 kali 0, 0, 10 kali 1, 10, per 3 kali 3, 9, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Dikali 3, 0, 1, ditambah 0 kali 0, 0, 3 kali 1, 3, 10 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0. Dikali 0, 1, 0. Dan didapatkan hasil 0 tambah 0 tambah 10, 10. 0 tambah 0 tambah 10 sama dengan 10 per 9 tambah 0 tambah 1 sama dengan 10. Hasilnya 10 per 10. 10 per 10 sama dengan 1. Dikali 3 kali 0 kali 1. Ditambah 0 tambah 3 tambah 0 sama dengan 3. Per 0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1. Kan hasilnya 3 per 1. 3 bagi 1 sama dengan 3. Dikali 0 kali 1 kali 0. Dan didapatkan hasil 1 kali 3, 3. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Ditambah 3 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. 3 kali 0, 0. Lalu kita jumlahkan. 3 tambah 0, 3. 0 tambah 3, 3. 1 tambah 0, 1. Dan kita mencari vektor Z-nya. Vektor Z didapatkan dengan rumus vektor Y dikurangi Y topi. Sama dengan vektor Y-nya kan 0, 3, 10. Dikurangi Y topinya ini. 3, 3, 1 sama dengan 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. 3 dikurangi 3, 0. 10 kurangi 1, 9. Dan hasilnya ini adalah ini. Baik, untuk latihan proyeksi ortogonal yang contoh soal yang kedua. Periksalah apakah vektor U1 dan vektor U2 adalah ortogonal set. Kemudian carilah proyeksi ortogonal vektor Y ke span vektor U1 dan vektor U2 dan vektor Z. Vektor Y-nya adalah min 1, 4, 3, vektor U1, 1, 1, 1, vektor U2, min 1, 3, min 2. Dengan cara U1 dikali U2 sama dengan 1 kali min 1 plus 1 kali 3 ditambah 1 kali min 2 sama dengan min 1, 1 kali 3, 3, 1 kali min 2, min 2.
dan didapatkan hasil 0 dan merupakan ortogonal set. Vektor Y dikali vektor U1 per vektor U1 dikali vektor U1 dikali vektor U1 ditambah Y kali vektor U2 per vektor U2 kali vektor U2 kali vektor U2 min 1 kali 1 ditambah 4 kali 1 ditambah 3 kali 1 per 1 kali 1 plus 1 kali 1 plus 1 kali 1 dikali 1 kali 1 1 ditambah min 1 kali min 1 tambah 4 kali 3 plus 3 kali min 2 per min 1 kali min 1 3 kali 3 plus min 2 kali min 2 dikali min 1 kali 3 kali min 2 dan didapatkan hasil min 1 kali 1 min 1 4 kali 1 4 3 kali 1 3 1 kali 1 1 1 kali 1 1 1 kali 1 1 dikali 1 kali 1 kali 1 ditambah min 1 kali min 1 sama dengan 1 4 kali 3 12 3 kali min 2 min 6 yang per min 1 kali min 1 sama dengan 1 3 kali 3 sama dengan 9 min 2 kali min 2 4 dikali min 1 3 min 2 dan didapatkan hasil min 1 tambah 4 3 plus 3 6 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 6 per 3 sama dengan 2 dikali 1 kali 1 kali 1 tambah 1 tambah 12 13 plus min 6 sama dengan 7 per 1 kali 9 plus 4 sama dengan 14 dikali 1 kali 3 kali min 2 dan didapatkan hasil 2 kali 1 2 2 kali 1 2 2 kali 1 2 plus 7 per 14 7 per 14 kan ini kita bisa bagi 7 bagi 7 1 14 bagi 7 sama dengan 2 1 per 2 1 per 2 nya min 1 sama dengan min 0,5 setengahnya 3 sama dengan 1,5 setengahnya min 2 sama dengan min 1 dan didapatkan hasil 2 tambah min 0,5 sama dengan 1,5 2 tambah 1,5 sama dengan 3,5 2 plus min 1 sama dengan 1 yang selanjutnya yaitu mencari vektor Z vektor Z sama dengan vektor Y dikurangi Y topi vektor Y nya sama dengan min 1 4 3 dikurangi 1,5 3,5 1 dan didapatkan hasil min 1 dikurangi 1,5 sama dengan min 2,5 4 dikurangi 3,5 sama dengan 0,5 3 dikurangi 1 sama dengan 2 baik, untuk materi yang selanjutnya adalah Gram-Schmidt. Karakteristik dari Gram-Schmidt adalah yang pertama, terdapat span atau basis dari W. Yang kedua, span atau basisnya tidak ortogonal. Yang ketiga, proses Gram-Schmidt yaitu membuat span atau basis baru yang ortogonal. Baik, yang selanjutnya yaitu cara menentukan Gram-Schmidt. Yang pertama, W sama dengan span vektor X1 dan vektor X2. Yang kedua, vektor X1 dikali vektor X2. Selanjutnya, B sama dengan vektor X1 dan vektor X2. Dengan cara pilih salah satu vektor, misal vektor X1, untuk dijadikan sebagai V1. Yang selanjutnya, proyeksikan
vektor X2 pada V1. Maka V2 adalah vektor V2 sama dengan Z sama dengan vektor X2 dikurangi proyeksi X2. V2 sama dengan Z sama dengan vektor X2 dikurangi vektor X2 dikali vektor V1 per V1 kali V1 dikalikan V1. Berikut adalah contoh soal Gram-Schmidt. W sama dengan span vektor X1 dan vektor X2. Vektor X1 sama dengan 1, 1, 0. Vektor X2 sama dengan min 2, 0, 1. Jawab. Vektor V1 sama dengan vektor X1. Z sama dengan vektor X2 dikurangi vektor X2 dikali V1 per V1 kali V1 dikalikan V1. Z sama dengan min 2, 0, 1 dikurangi min 2, 0, 1 dikali 1, 1, 0 per 1, 1, 0 dikali 1, 1, 0 dikali 1, 1, 0. Z sama dengan min 2, 0, 1 dikurangi min 2 per 2 dikalikan 1, 1, 0. Yang selanjutnya Z sama dengan min 2, 0, 1 ditambah 1, 1, 0. Z sama dengan min 2 tambah 1, min 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1. Dan didapatkan hasil B aksen sama dengan 1, 1, 0 dan min 1, 1, 1. Ketentuan dari Gram-Schmidt. Pilih salah satu vektor, misal vektor X1 untuk dijadikan sebagai vektor V1. V2 didapat dari vektor V2 sama dengan Z sama dengan vektor X2 dikurangi vektor X2 dikali V1 per V1 kali V1 dikalikan V1. Yang selanjutnya, vektor V3 didapatkan dari Z sama dengan vektor X3 dikurangi vektor X3 dikali V1 per V1 kali V1 dikalikan V1 plus vektor X3 kali V2 per V2 kali V2 dikalikan V2. Demikian seterusnya untuk span yang anggotanya 3 atau lebih. Latihan soal Gram-Schmidt 3 anggota. W span, W sama dengan span vektor X1, vektor X2, dan vektor X3. Vektor X1 sama dengan 1 min 1, 1, vektor X2 sama dengan 1, 0, 1, vektor X3 sama dengan 1, 1, 2. Jawabannya, W sama dengan span vektor X1, vektor X2, dan vektor X3, dan seterusnya. Jawabannya, Z sama dengan vektor X3 dikurangi X3 dikali V1 per V1 kali V1 dikalikan V1. Ditambah vektor X3 dikali V2 per V2 kali V2 dikalikan V2. Dan didapatkan hasil 112 dikurangi 112 dikali 1 min 11 per 1 min 11 dikali 1 min 11 dikali 1 min 11 plus 1 kali 1 kali 1112 112 dikali 101 per 101 dikali 101 dikali 101 sama dengan X3 dikurangi X2 kali V1 per V1 kali V1 kali V1 plus X3 dikali V2 per V2 kali V2 dikalikan V2. Lalu ini tinggal kita masukkan aja ke atas ini. Dan didapatkan hasil 112 dikurangi 2 per 3
dikalikan 1 min 1, 1 plus 3/2 dikalikan 1, 0, 1. Lalu sama dengan 112 dikurangi 0,6 min 0,6, 0,6 ditambahkan 1,5, 0, 1,5. Ini kita tambahkan dahulu. 0,6 tambah 1,5, 2,1 min 0,6 tambah 0 sama dengan min 0,6, 0,6 ditambah 1,5 sama dengan 2,1. Lalu kita kurangi. 1 dikurangi 2,1 sama dengan min 1,1. 1 dikurangi min 0,6 sama dengan 1,6. 2 dikurangi 2,1 sama dengan min 0,1. Dan didapatkan hasil B aksen sama dengan 1 min 1, 1, 101 min 1,1, 1,6 min 0,1. Sekian, terima kasih.